di SD 07 Pulau Air, Pak, di Pulau Kecamatan Air, Lubuk Begalung. Walaupun Begalung. Iya, Sudah berapa tahun mengajar, Bu? oh, sudah 14 tahun lah, Pak, dari 2010. Sudah PNS berarti ya? Ya, baru P3K, Pak. Oh, P3K. Oh ya. Iya, Ya, Bu Hasna, kira-kira apa aja yang sudah disiapkan untuk ujian kompre ini? mengenai modul udah disiapkan, Pak, ya. Oh, modul ajar yang akan dipresentasikan. Bisa dimulai, Pak. Ya, sebentar. Pak? Ya, jadi ya nanti saya akan mendengar nanti laporan Ibu mengenai modul ajar, komponen Ya, utamanya, aktivitas inti, model yang dipakai, metode yang digunakan, PBL, atau juga mengenai media pembelajaran dan LKPD. Ya, silakan Bu. ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini untuk modul ajar yang saya pakai, yaitu materinya mengenai kasih sayang terhadap sesama, Pak. Kasih sayang terhadap sesama, materinya yaitu kelas 2 untuk kelas 2 SD. Yang mana di modul ajar ini terangkum yang pertama yaitu informasi umum, yang pertama tentang sekolah, identitas sekolah. Kemudian di sana juga menyatu ada waktu, alokasi waktu, kemudian kelasnya, semester. Itu Setelah pasirnya itu pasir apa tuh Bu? Pasir apa? Pasirnya? apa, Pak? Pasirnya Fasenya pasir. fase apa? Fase Kayak A, kayak untuk dibuat kelas pasir. 2. Ya. Nah, ya. Iya, Ya, jadi nanti dicantumkan pasir duanya, pasirnya itu ya, PA. iya, Nah, ya fase terus. A. Kemudian di sana juga mencakup kompetensi awal. Kompetensi awal dalam materi pembelajaran ini bahwasanya siswa itu atau peserta didik dapat menerapkan nilai, mempraktekkan, mempraktekkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dapat mempraktekkan pentingnya dalam berakhlak, berakhlak yang baik. Kemudian yang kedua tentang profil pelajar Pancasila, tentang karakter atau pribadi yang mandiri terhadap siswa, Pak. Kemudian sarana dan prasarana yang mendukung terhadap proses pembelajaran, seperti penggunaan adanya papan tulis, spidol, media, eh, poster atau laptop, atau video yang akan untuk menarik perhatian siswa nanti dalam PBM. Setelah itu target dari peserta didik yaitu eh, kesulitan-kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajar. Setelah itu model pembelajaran yaitu PBL. PBL yang mana peserta didik eh, dapat memecahkan suatu masalah. Kemudian untuk menarik perhatiannya di apa namanya itu, di untuk menarik dalam pembelajaran ditampilkan poster, video. Kemudian metode yang dipakai yaitu metode ceramah, tanya jawab, kemudian diskusi, yang mana dalam materi kasih sayang ini juga terdapat diskusi, siswa juga mendiskusikan sebuah gambar, melihat gambar, kemudian didiskusikannya berkelompok. Setelah itu sumber belajar yang utama yaitu mengenai buku, adanya buku eh, terhadap siswa kalau di sekolah memakai buku buku pegangan yaitu dari Dignas, kemudian ada LKS-nya. Setelah itu komponen inti yang mana yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran kasih sayang ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti dari kasih sayang terhadap sesama, kemudian dapat menunjukkan contoh
sikap kasih sayang terhadap sesama. Setelah itu dapat menunjukkan manfaat dan cara pembiasaan sikap berkasih sayang baik terhadap keluarga, sesama teman atau di lingkungan sekolah. Kemudian eh, eh, ada pemahaman bermakna, yang mana pemahaman bermakna ini peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyayangi sesama. Maksudnya itu menyayangi manusia dengan menggunakan bahasa sendiri, eh, baik dan menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama manusia. Kemudian di sini juga ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yaitu apakah menyatakan sebuah pertanyaan kepada siswa dengan menanyakan apakah siswa-siswi tahu tentang kasih sayang atau pernahkah dia mengalami kasih sayang kepada anggota keluarga salah satunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sini ada tiga. Yang pertama yaitu kegiatan pembukaan, yang mana yang pada pembukaan ini terdapat sebelum belajar dimulai dengan siswa berdoa, kemudian uh, mengkondisikan siswa apakah siap untuk mulai belajar, kemudian menanyakan kembali pelajaran yang lalu atau persepsi apakah siswa tersebut mengulang pelajaran yang minggu lalu, kemudian apakah dia membaca pelajaran di rumah. Setelah itu baru guru masuk kepada kegiatan inti mengaitkan pelajaran yang sebelumnya dengan yang sekarang, seperti materi hari ini kasih sayang atau saling menyayangi terhadap sesama. Kemudian di dalam kegiatan inti ini siswa juga memahami apa itu artinya kasih sayang terhadap sesama. Kemudian setelah dijelaskan sedikit, lalu siswa dibagi per kelompok. Uh, dibagi per kelompok atau 3 kelompok. Kemudian dibagikan gambar atau dilihatkan poster dalam bentuk video. Kemudian siswa tersebut mendiskusikan apa yang dilihat di gambar itu tersebut. Kemudian yang selanjutnya setelah di gambar tersebut apa namanya itu gambar tersebut setelah di dijawab oleh anak-anak secara berdiskusi, kemudian ditampilkan di depan kelas, dibaca kembali apa yang dibuatnya setelah berdiskusi tadi. Setelah itu kemudian siswa kembali disuruh duduk dan mengulang kembali untuk pemahaman berikutnya. Kemudian yang ketiga itu kegiatan penutup, yang mana kegiatan penutup ini guru dan siswa menyimpulkan materi. Ditanya kepada siswa dahulu apa tentang arti kasih sayang, contohnya, manfaatnya, kemudian apakah dia dapat menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu baru guru merangkum untuk melengkapi dari kesimpulan tersebut, kemudian menanyakan, setelah disimpulkan, lalu ditanyakan tanya jawab, apakah ada yang mengerti atau tidak. Kemudian kalau tidak, diakhiri pelajaran tersebut, guru mengakhiri dan uh, melakukan uh, evaluasi, melakukan evaluasi. Nah, ditanyakan kepada siswa. Kemudian setelah pelajaran berakhir, guru mengucapkan alhamdulillah. Kemudian metode di sini ada metode yang lainnya, yaitu yang dipakai bisa saja dengan metode discovery learning, inquiry learning, kemudian math and math, talking and stick, lalu cooperative script. Kemudian selanjutnya tentang refleksi, yang mana antara guru dan siswa adanya refleksi, yaitu adanya pertanyaan berupa
dari pemahaman tentang kasih sayang tersebut. Selanjutnya tentang pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini ditanyakan kepada siswa eh, apakah siswa tersebut sudah paham atau mendapatkan nilai yang rendah, kemudian diadakan remedi. Ya, Nah, masih muda Bu. Ya, LKPD-nya jadi lagi Pak, LKPD-nya secara berkelompok. ya, jadi Ibu Ya, sudah Pak. mencoba memaparkan tadi tentang modul ajar, ya. Jadi komponen-komponennya bisa dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, rencana pembelajaran, media, LKPD, ya. Nah, kira-kira mengapa guru harus membuat modul ajar tersebut? Supaya guru tersebut lebih tahu Pak mana materi yang akan diajarkan kepada siswa. Tidak keluar dari jalur umpamanya materi kasih sayang terhadap sesama. Jadi harus materi tersebut yang disampaikan kepada siswa, tidak mencakup dengan materi yang lain. Kemudian ada langkah-langkahnya dalam penyampaian materi tersebut kepada siswa supaya siswa bisa mengerti atau guru bisa mengkoreksi diri apakah ada kekurangan di langkah-langkah tersebut. Itu Pak. Ya, jadi ya bisa untuk mempermudah atau memperlancar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ya. Ya, Kedua ya juga Pak. sebagai rujukan, ya, dalam pelaksanaan Ya, pembelajaran dan juga kerangka kerja, ya, yang ya, menggambarkan tentang pengorganisasian pembelajaran itu, ya. ya, Jadi Ibu inginkan jadi guru yang profesional ya enggak? ya. Apa yang maksudnya guru profesional itu, Bu? Guru profesional Pak, guru yang lebih lebih ahli di bidangnya gitu Pak. Ahli bidangnya baik dalam mengajar atau mendidik. Yang profesional itu kan bukan mengajar tapi mendidik juga Pak. Ya. Dalam memberikan suatu ilmu kepada siswanya. Jadi guru profesional guru yang dapat melakukan tugas mengajar dengan baik melalui keterampilan khusus, ya, di bidang keguruan. Ya enggak? Jadi Ya, tugas utama guru itu ada yang mendidik, ada apa lagi? mengajar. Ada lagi Mengajar, mendidik, membimbing, oh, ayo Pak, membimbing, mengayomi, mengarahkan, mengayomi. melatih, dan menilai, ya enggak? Itu kan tugas guru tuh kan. Nah, Iya Pak. kira-kira apa beda Bu antara mengajar dan mendidik? Kalau mengajar, suatu guru itu memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oh. Kemudian kalau mendidik, Pak, mendidik itu mengajari siswa ke arah yang lebih baik. Contohnya dari akhlaknya, Pak. Bagaimana akhlaknya anak tersebut kurang baik menjadi ke arah yang lebih baik. Kan mendidik. Jadi kalau mengajar itu menyampaikan ilmu pengetahuan ya enggak? Atau keterampilan Ya, pada anak ini. keterampilan dalam mengajar. Kalau mendidik juga itu ya memberikan pengetahuan, keterampilan, namun ya stressingnya untuk pembentukan sikap mental kepribadian peserta didik, ya. Kepribadian atau Nah, ya, akhlaknya. akhlaknya, ya. Ya, Jadi kita tahu bahwa guru itu ada beberapa kompetensi, 4 kompetensi ya. Apa yang Bu ketahui tentang kompetensi guru itu? Ada kompetensi pertama, yang pertama yaitu ada empat, Pak. Kalau salah, nah coba apa lupa. tuh? Yang pertama kompetensi, ya, kompetensi ke apa kepribadian. Ya, Kompetensi apa tuh? kepribadian yaitu kompetensi kepribadian mencerminkan sifat kepribadian, mencerminkan sifat kepribadian seseorang guru tersebut. Yang kedua, kompetensi pedagogik dalam Kepribadian memberikan itu suatu bagaimana? ilmu atau pemahaman ke- memberikan suatu ilmu kepada siswa kalau yang pedagogik.
Kemudian yang ketiga kompetensi apa lagi? Oh, kognitif. Tak salah. Kognitif berupa pengetahuan kepada siswa. Kemudian yang keempat apa? Lupa satu lagi, Pak. Kompetensi kepribadian itu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak, arif dan berwibawa. Ya. Yang kedua pedagogi. Kalau pedagogi itu bidang apa tuh? Pendidikan, ilmu pendidikan, Pak. Ya. Dalam kemampuan mengelola pembelajaran. Kalau profesional, Keahlian dalam mengajar, dalam tampil dalam mengajar. ya penguasaan mata pelajaran Penguas- materi yang lebih luas, ya. ya, Jadi kira-kira untuk kompetensi pedagogi ini apa yang harus dikuasai oleh guru, Bu? materi ya, Pak. Materi, penguasaan materi dalam pembelajaran. Eh, Hah? Itu, Pak. Kalau Penguasaan pedagogi, materi. ya, kalau profesional baru tentang materi. Kalau pedagogi ini Eh, tentang kemampuan mengelola pembelajaran mengelola. berkaitan dengan karakteristik para peserta didik, ya. Jadi Ibu mengajar bagaimana seandainya dalam kelas itu ada anak yang hiperaktif. Bagaimana langkah Ibu untuk mengolah bagaimana supaya anak itu bisa terarah dia dan pengelolaan kelas bisa bagus. Interaktif. Oh, kalau ada anak seperti itu, Pak, biasanya di duduknya, tempat duduknya diganti posisinya, Pak. Agak dekat ke meja guru. Jadi anak itu bisa dikontrol karena banyak siswa. Jadi anak itu bisa dikontrol untuk belajarnya gitu, Pak. Di lokal itu, Biasanya di ya lokal Ibu, di lokal Ibu ada Ibu alami itu anak hiperaktif. ada, Pak. Ada anak yang hiperaktif, Pak, luar biasa. Mungkin pertama dia duduk di belakang, Pak. Di tengah nggak bisa. Kemudian digeser duduknya di sebelah di meja guru, Pak. Jadi bisa mengawasinya. Jadi nggak gitu lagi apanya, Pak. Nah, ya. Itu jadi Ah, Ibu harus mengetahui bagaimana karakter peserta didik itu. Ya enggak? iya, Nah, iya, Pak. jadi nanti tahu tentang minatnya bagaimana, mengenai perkembangan emosionalnya bagaimana, ya, gaya belajarnya, kultur dan ekstrimnya kita harus tahu. Nah, kemudian eh, teori yang belajar yang Ibu ketahui dalam pembelajaran apa, Bu? Dalam pembelajaran teori apa ya? Behavioristik tentang rangsangan dalam pembelajaran, Pak. Kemudian teori kognitif, kognitif, eh, kognitivis pengetahuan terhadap siswa. Kognitivisme behavior itu Kon, perubahan tingkah ya, laku. Kognitivisme itu rangsang. masalah lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, ya. Nah, Ibu kemarin Ibu dalam mana menggunakan ini ya. Jadi ada model pembelajaran apa Ibu pakai? PPL, Pak. Nah, bagaimana sintaknya, Bu? Intaknya apa kemarin tuh? Eh, apa ya? Oh, lupa. Ini saya. Ya, tidak kelihatan sintaknya kan? Lupa. Jadi Ibu ada pakai model, ya. Apa beda model pembelajaran dengan metode, Bu? Metode. Kalau metode, cara cara mengajar dalam
cara memberikan pembelajaran kepada siswa. Kalau model, oh, apa ya, penerapannya itu Pak. Model bagaimana cara penerapannya. Ya, bentuk pembelajarannya yang tergambar ya. Ya, Ya, ada model discovery learning, model PBL, model ya, PBJL. Ya, iya. kalau contoh Apa metode Pak? itu apa? Contoh metode apa? Metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Nah, ya. Itu Pak. Jadi ketika ibu mengajar, ya, eh, jadi kan perlu juga peningkatan profesionalnya itu ya, ya. Ya. Nah, Mm-mm. kira-kira apa cara meningkatkan kompetensi profesional guru ini? Cara berkata. Yang pertama mengadakan pelatihan, Pak. Pelatihan. Salah satu kemudian mengadakan workshop untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian saling bertukar pikiran gitu Pak antara sesama guru. Bisa gitu. Ya, jadi ibu aktif mengikuti KKG nggak? Aktif Pak. Nah, ya. Jadi Ya. ikut workshop itu bagus, ya. Nah, Sudah itu membuat karya tulis, ya. ya. Kemudian melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ya, ya. Ya. Supaya profesional ibu. Sekarang udah S2, Belum Pak. S1. Masih satu Pak. Ah, betul. Belum Nah, lagi Pak. ayo. Jadi itu nanti kalau bisa ditingkatkan lagi, ya. Iya. Tapi ibu ketika menggunakan TPACK nya tidak kelihatan tuh, Bu. Ya. Dan bisa, ya Pak. Nggak tahu cara buka video Ah, ah. itu dari buka pada pandai. Ya, jadi kan pada era sekarang ini tepak itu kan perlu sekali, Bu. Iya, Ya, penggunaan teknologi itu kan. Nah, Ibu menggunakan teknologi apa? Medianya apa? Media pembelajaran Ibu? media. Biasanya sekolah Pak, apain fokus Pak? Kan nyambung Ya. langsung Pak ke laptop. Kalau di sini nggak tahu caranya tuh, Pak. Nah, iya, Ya, itu alatnya. menampilkannya tuh. Ya, jadi dibuat YouTube-nya, Ya. ya. Nah, ya. Jadi YouTube tuh masuk video, masuk apa tuh? Media apa tuh? Media Video, Pak, media pembelajaran. ya, ya, ya masuk audio visual ya enggak? Bisa dan Iya, lihat dan bagus. ada bersuara kan? Iya, Heeh. Dan saya lihat juga pertanyaan Ibu itu mengenai hot tidak kelihatan ya? hot Pak. Iya, kan ada Yang mana pertanyaan Pak? ya, pertanyaan yang level yang tinggi itu ya, yang C4 itu kan? C4 Pak. Ya, Kan udah Pak. Kurang jelas tadi Pak. ya. Jadi C4 itu apa tuh? C4 apa ya? Parah tuh Pak. Menganalisis, mengevaluasi, ya. Oh iya. Nah, jadi kan C4, C5, C6, ya. Kalau Oh mod yang itu, di LKPD Pak. Iya Pak. Kita ya. apa Pak? Jadi Jelas mod Pak. itu ya middle, ya. Itu C3, ya C2, C3. Oh iya. C1, C2, C3. Dan medianya Ibu ada media gambar ya di LKPD pakai media gambar ya? Iya Pak, ada gambar. Jadi lihat gambar Ya, itu anak-anak diskusi nanti. Kalau kelas 2 kan dilihat gambarnya, gambar agak ngapain ini kan. Cuma gitu. Kalau untuk berdiskusi apa, kelas 2 itu kan belum bisa Pak. Paling mengamati gambar kemudian secara apa aja. ya.
Tapi kalau kita lihat di Menurut Ajar Ibu tadi, untuk penutup itu yang menyimpulkan itu guru. Ya, siswa dulu baru ditanya kepada siswa. Nah, tapi kalau kita lihat di Menurut Ajar Ibu, ibu yang guru menyimpulkan ya. Ya, sebetulnya diminta dulu ke peserta Siswa didik, gitu. ya, nah, baru kita ini, ya. Kalau yang Bu jelaskan memang begitu, tapi dalam tulisannya guru menyimpulkan, Oh iya. ya. Nah, nanti tolong diperbaiki ya. Baik, silakan Iya, Ibu. Pak. Mengaji surat, Ngaji, Pak. ya, wal asri. Surat apa tuh? Wal asri, Pak. Ya, Dibaca atau ditulis, Pak? dibaca, sudah itu nanti ditulis. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Coba Ibu tulis, Bu. Tulis, Pak. Mana? Makan? Lagi bisa. Ada, ada. Sudah, Bu. Mana, Ih, Bu? nampak, Pak? Udah kelihatan. Mana, Bu? Tidak kelihatan nih, Pak. Enggak. Mungkin Pak, Baca, mungkin baca. Bu Hasneti hilangkan dulu backgroundnya Bu. Pakai apa? Backgroundnya hilangkan Baca dulu. dulu, Pak. Hilangkan backgroundnya dulu Bu. Apa ditekan, Pak? Klik kanan Bu. Klik kanan Kiri pas di kanan. video Ibu. Background Terus, non. ale, Pak. Lihat background Non. non. Klik non. Blur my background, Pak. Non. Iya. Non. Ambil non Bu. Yang tanpa background itu non. Eh, Yang non Bu. Kalau masih pakai eh. background Ibu enggak kelihatan Bu. Yang nonnya, Pak. Coba klik lagi. Nggak ada non, Pak. Pas di profil Ibu aja. Nah, tuh. Ah, Udah. profil, Pak.
Sudah. Silakan ditampilkan Ibu. Angkat Halo, lagi Bu. Bu. Angkat lagi Bu. Nah, Pak. Lebih dekat lagi Bu. Sedikit lagi. Oke, tahan di situ. Angkat. Jadi Nah, Pak. itu berapa ayat, Bu? Berapa Ayatnya ayat Pak tiga. Tiga, ketiganya. diturunkan di mana tuh, Bu? Di Mekah. Dia diturunkan sesudah surat apa? Surat apa ya? Sesudah surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya. Nah, jadi walas demi masa ya enggak? Ya, Oke lah. Ya, ya kan, Bu? Ya, sudah, baiklah. ya Untuk Pak. Ibu Asneti sudah. Ya. Siapa yang ketiga lagi, Pak Riki? Bu Jurnainah Pak. Nah, makasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. salam. Pak, karena ini tinggal 5 menit lagi Pak. Kalau Ah, kita keluar dulu Pak, nanti masuk lagi baru dia nambah waktunya lagi Pak. Tidak apa-apa ya, Pak. ya, enggak apa-apa ya. Keluar dulu ya. Ya Pak. Nah, enggak apa-apa. Ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, masih. Pak.